karena kita katanya, maksudnya karena umat manusia yang berdosa ini, manusia yang seharusnya ini terkutuk, tapi ditimpakan kepada Yesus. Itu maksudnya, Bang. Loh, itu maksudnya. Jadi bukan Yesusnya sebenarnya yang kenapa konsepnya ke situ? Ya, Kan dalilnya tidak begitu, saudara. Coba pahami, Bang. Coba Anda pahami. harus paham. Saya ulang lagi, Bang ya. Kita urut pelan-pelan. Ulangan 21 nomor 22. Di situ oknum yang melakukan dosa itu yang dihukum mati atau bukan? Ya itulah. Jadi buktinya di sini dikatakan. Jangan menjelaskan dulu. Harus pengertian terhadap data dulu. Oke. Pengertian jadi data di situ, dulu. Oke. Ulang 21 nomor 22 yang dihukum sepadan dengan hukuman mati, oknum yang melakukan dosa itu atau yang mewakili? Oknum yang melakukan dosa. Bukan yang mewakili toh? Bukan. Bukan. Bagus. Nah, nomor 23. Sabar dulu, jangan Anda menjelaskan dulu. Nomor 23 yang dikutuk tersebut karena melakukan dosa, itu dikutuk oleh Elohim kan? Oke. Terus? Iya atau enggak? Iya, oke. Oke, saya simpulkan. Ulangan 20. Enggak. Habis itu Anda tanggapi. Saya simpulkan maksudnya. Kesepakatan kita ini terhadap data itu kita simpulkan. Dengarkan. Ulangan 21:22 yang dihukum mati di situ adalah oknum yang melakukan dosa. Kemudian 23-nya oknum yang melakukan dosa ini dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang apa hubungannya oknum yang melakukan dosa ini yang dikutuk oleh Elohim ini dengan Yesus? Apa hubungannya? Yesus tidak melakukan dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Terus apa hubungannya? Kenapa larinya ke situ? Kenapa harus Yesus? Jadi gini ya Bang, Yesus itu sebenarnya bukan manusia terkutuk, tetapi dia terkutuk karena menebus kami. Di mana data itu tertulis? Di mana data itu? Galatia 3:13 ini. Galatia 13 itu Bang, Galatia 13 itu merujuk kepada oknum yang melakukan dosa sehingga dia dihukum mati dan dia dikutuk oleh Elohim, bukan mewakili dosa orang lain. Jadi gini Bang, kenapa lari ke situ? Dengar dulu Bang. Saya pelan-pelan ya Bang. Kita bahas pelan-pelan ya Bang ya. Kristus telah menebus kita dari hukum dari kutuk. Saya ulangi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi saya katakan ya Bang ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus menempatkan diri sebagai orang berdosa walaupun dia tidak berdosa, dengan maksud supaya dosa yang seharusnya ditanggungan kepada kami, kutuk yang seharusnya yang ditanggungan kepada kami pengikutnya ini, Yesus ialah yang menanggungnya. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Itu maunya Anda. Tetapi konsep itu tidak dianut oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Ya mengajarkan itu. Jangan bertakiyah Bang. Ini. Kok saya jadi yang bertakiyah ya? Lukas menceritakan harus tergenapi tentang dia di dalam Taurat, Mazmur dan kitab nabi-nabi. Oke? Nah, di Ulangan 21 nomor 22-23 itu harus berbicara tentang Yesus. Nah, sedangkan IQ-nya 62 mungkin makanya nggak paham-paham. Jangan menghina loh. Bukan menghina Bang, bukan menghina. Abang nggak nangkap di sini Galatia 3:13 ini. Saya sudah bicara pelan-pelan supaya Bang nangkap, tapi nggak nangkap. Harus dipaham ini orang ini. Sekarang begini saudara, sekarang begini. Ketika Paulus menyamakan antara Yesus dengan penjahat yang dikutuk oleh Elohim, apakah itu serasi? Cocok menurutmu? Antara Yesus dengan cocok nggak tuh yang dikutuk oleh Yesus? Tidak menyamakan itu.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22, 23 disebabkan karena Paulus menyamakan Yesus yang digantung di salib menebus dosa kutuk ini, dia menyamakan dengan orang yang ada di dalam Ulangan 21 nomor 22, 23. Kalau dia tidak menyamakan, kenapa dia kutip itu? Bukan menyamakan itu, Bang. Kalau tidak, lalu kenapa mengutip itu? Menjelaskan, sebentar, Bang. Paulus itu menjelaskan bahwa Yesus menggantikan, bukan menyamakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Iya, saya ngerti di situ, Lul. Tapi dia mengatakan sebab ada tertulis. Yang tertulis itu di Ulangan 21. Sedangkan di Ulangan 21 itu adalah penjahat yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Iya, betul. Itu yang dijadikan sebagai rujukan, bukan? Dengan kata lain, Paulus sedang menyamakan Yesus dengan penjahat yang sedang dikutuk oleh Elohim. Otak Anda di mana sih? Salah, Bang. Paulus di situ. Oke, kalau salah, oke, sekarang Anda jelaskan. Kalau saya salah, sekarang coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 data 22 dengan 23 kalau dia tidak sedang menyamakan penjahat yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus? Kenapa dia ngutip itu? Bukan menyamakan. Ya, sekarang Anda jelaskan kepada saya, kenapa Paulus mengutip Ulangan 21 nomor 22 23? Kenapa? Paulus itu mengutip Ulangan tadi karena di sini dikatakan Yesus itu menjadi kutuk. Bukan. Karena Kristus itu menebus kita dari dosa, katanya. Nah, Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, orang yang dikutuk di situ, orang yang menebus dosa orang lain atau dia sendiri? Yesus. Sebentar, coba ulangi pertanyaannya, Bang. Pertanyaan saya, Ulangan 21 nomor 22 23 itu oknum sendiri untuk dosanya sendiri atau untuk orang lain? Kalau dia yang di kitab Ulangan tadi itu, dia mati karena dosanya sendiri. Pintar. Lalu kenapa Paulus mengutip itu? Katanya begini, kata Paulus kan begini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sebab dengan jalan menjadi kutuk. Sebab karena kita tertulis. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi maksudnya menekankan di sini kenapa itu dikutip? Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus itu menjadi kutuk dengan tersalibnya Yesus. Kenapa dengan tersalibnya disebut Yesus terkutuk? Karena sesuai dengan kitab Ulangan yang tadi itu maksudnya, Bang. Apa nyambungnya? Nyambungnya di mana? Ya, coba maksudnya Yesus ini sedang menggantikan dengan Ulangan 21 22 23 itu tidak ada di situ menggantikan. Itu adalah hukuman untuk oknum itu sendiri. Orang itu dikutuk, orang itu dikutuk karena dosanya sendiri. Nah, yang ditekankan di sini, Abangku, karena Paulus mengatakan Yesus itu menjadi kutuk karena kita, katanya. Nah, kenapa apa alasannya dengan tersalibnya Yesus itu kok disebut menjadi terkutuk? Nah, dikutiplah ayat Ulangan tadi itu, sebab ada tertulis katanya terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Oke, berarti Paulus dalam Galatia 3 ini mengatakan bahwa Yesus mengganti kutukan yang diberikan kepada kalian dan dia yang mengambil kutuk itu. Iya, Yesuslah yang menanggungnya. Oke, sekarang Ulangan 21 bercerita tentang itu enggak? Di sini yang ditekankan, Bang, alasan Paulus mengatakan menjadi terkutuk. Alasannya yaitu karena yang saya tanya ini saya udah ngerti. Menurut iman kalian berdasarkan ajaran Yesus Paulus, dosa kalianlah harusnya yang dikutuk oleh Elohim. Oke? Ya. Dengan mengutip
Ulangan 21 Bukan nomor dengan 2. mengutip, Paulus mengutip itu hanya membuktikan bahwasanya Paulus itu mengatakan Yesus itu tidak mengutip, tapi mengutip gimana sih? Sebentar. Paulus sedang membuktikan bahwa Yesus itu tersalib itu merupakan suatu kutukan dengan menunjukkan kutipan itu maksudnya. Oke. Artinya kalianlah harusnya dikutuk kan? Iya betul. Nah, Ya, begitu. berdosa. Itulah yang seharusnya Oke. Tetapi Yesus Oke. Berarti sekarang yang dikutuk Elohim siapa? Anda atau Yesus? jangan di-mute kan, Mbak. Pertanyaan saya, kawan. Sekarang yang dikutuk oleh Elohim, Anda atau Yesus? Mestinya kami manusia yang berdosa inilah yang harusnya dikutuk. Tetapi Yesuslah yang menanggungnya. Yesus yang menggantikan. Berarti menurut saudara, orang benar ini menanggung kutuk untuk orang yang bersalah gitu? Iya. Oke, tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan ya. Oke. Berarti sabar dulu, sabar. Jangan Anda tambahi. Jangan Anda tambahi sebelum Anda saya tendang ke bawah. Oke. Saya lagi marah ini. Kau mengatakan dosa-dosamu sedunia orang Kristen laknatullah alaihi ditanggung oleh Yesusku gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti yang dikutuk sekarang ini Yesus. Sebentar dulu. Saya bertanya. Ini gigi saya ini udah mulai merah. Telinga saya udah merah ini. Berarti Yesus ini sekarang ini dikutuk. Malu menjawab dia, malu dia. Jadi Yesus ini sekarang adalah dikutuk. Malu dia menjawab. Berarti orang benar dikutuk oleh Elohim demi untuk kalian manusia laknat. Manusia yang laknat, yang manusia yang kurang ajar, yang tidak bisa bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri, ditanggungkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah yang bernama Yesus itu. Dosamu bukan curi. Rasulullah itu, Bang. Bukan Rasulullah itu, Bang. Jangan disalahpahami. Oh, jadi Yesus bukan utusan Allah. Utusan, tapi bukan Tuhan yang bernama Allah yang mengutusnya. Terus Bang. kenapa ada di dalam kitabmu bertaburan kata Allah itu? Ya, itu terjemahan dari kata Elohim, Bang. Di mana Elohim terjemahannya? Allah kuceluk, penipu, laknat. Udah, jangan nanti stroke, Bang. Jangan gitu, Bang. Abang, apa yang stroke? Kalau saya stroke gak apa-apa daripada Anda penghuni neraka kekal. Bahlul, dengarkan saya. Kembali ke kutub, simpulkan dulu. Iya, saya simpulkan kepadamu. Jangan simpulkan dulu, Bang. Saya simpulkan. Yesus itu sudah dikutuk kan karena kalian? Pertanyaan saya, kemana perginya orang yang dikutuk Elohim? Ke surga atau ke neraka? Jawab. Oke. Buka mic-nya, Pak. Cepat biar selesai. Kemana perginya orang yang dikutuk oleh Elohim? Jangan di-mute-mute-kan, Bang, biar bisa saya jawab. Ini stikernya diangkat lagi ke atas. Diangkat sedikit, Bang. Jangan ditutupi namanya. Jangan pelit kali ini. Stikernya dinaikkan dulu sedikit. Nah, supaya kita bisa tahu dia termute atau tidak. Orang yang dikutuk oleh Elohim itu ke neraka atau ke surga? Selain daripada Yesus, orang yang terkutuk itu sudah kena. Tidak bisa selain daripada apa? Kucuk, kamu tadi mengatakan Ulangan 21, 22, 23. Jadi yang harusnya dikutuk itu kalian itu tadinya neraka kan? Bro, teman-teman, mohon dibantu tetap layarnya, teman-teman. Layar, teman-teman. Bro, saya lanjutin pertanyaannya Bang Yoma. Pasukan Yesus itu mati terkutuk. Hei. Yesus itu mati terkutuk nggak? Tunggu dulu, kenapa turun Bang Juma itu, Bang? Kena Bukan tembak, turun, kena kenapa, tombak. Mbak? Ya usah diurusin yang begituan, lurusin aja dirimu. Kenapa kena tombak dia, Bang? Pertanyaannya, Yesus itu mati terkutuk atau tidak? Iya, sesuai dengan ayat yang Iya, cukup. dia rela menjadi Cukup. Saya nggak nanya tujuannya.
Kalau Yesus itu mati terkutuk, orang yang mati terkutuk itu tempatnya neraka atau surga? Orang yang mati terkutuk itu selain Yesus sudah pasti ke neraka. Di mana makanya? Selain Yesus di mana? Ya Yesus kan naik ke surga, itulah ada buktinya. Berarti dia nggak terkutuk dong? Ya terkutuk selama 3 hari itu. Oke, sekarang apakah Yesus di atas surga ini saya ikuti ya? Masih terkutuk atau tidak? Tidak lagi. Siapa yang melepas kutukannya? Hah? Siapa yang melepas kutukannya? Ya nanti ku jawab sesudah saya di surga ya Bang ya. Ah, udah turun. Udah turun lah. Turun lah kau. Angan-angan belaka kau. Angan-angan kan, kena kan ujungnya, nggak bisa. Nanti lah setelah saya mati baru jawab. Udah lo mati sekarang, nah baru tuh kirim surat kemari, kirim WA. Mencret kan lo sama gua. Selain Yesus, Yesus terkutuk. Tapi orang yang terkutuk ke neraka. Yesus tidak, padahal dia terkutuk. Apakah Yesus sekarang masih terkutuk? Sudah tidak, katanya. Siapa yang melepaskan kutukannya? Mana datanya? Mau kemana pun kau nggak ada urusan. Bang Andi. Jadi intinya adalah menurut Bang Juma dari awal sampai akhir yang dikutuk itu adalah orang fasik, penjahat yang dikutuk sebagaimana Ulangan 21, 22, 23 itu. Yang dikutuk di tiang salib itu bukan Yesus, karena Yesus bukan penjahat. Yesus itu orang soleh. Jadi yang kau tuhankan itu penjahat, yang dikutuk di situ. Bukan anaknya Maria, itu baru benar. Sadarlah kau semua di sini, sadarlah. Di mana datanya, Bang? Ya sekarang, Yudas. boleh nggak? Saya dengerin dulu. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah, Bang? Tidak. Tidak. Terus Yesus itu punya salah nggak? Tidak. Ya, yang mati terkutuk di tiang salib Galatia 3 siapa? Yesus. Katanya tadi nggak boleh ngutuk orang yang tidak bersalah. Sekarang Abang berbicara tentang penyalipan. Saya ulang lagi Bang, saya ulang nih. Penyalipan. Saya ulang sekali lagi sebelum diganti Bang Juma. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Terus yang mati terkutuk siapa? Yesus. Orang gila kau. Orang gila kan. Lanjut Bang Juma. Orang gila ini satu nih. Ya mereka ini semua anti Yesus. Orang-orang ini adalah anti Yesus. Sekarang kan kamu bertanya, dijawab. Tapi kan tidak sesuai dengan data dalil. Kenapa tidak sesuai Bang? Kalau Abang bilang kalau yang disalib itu sudah menjadi Judas, di mana lagi pengorbanan itu? Karena penyalipan terkait dengan pengorbanan. Saudara, yang menjadikan salib itu menjadi pengorbanan itu kan Kristen. Itu kan kata Bang Juma. Loh, di mana domba-domba disalib ketika mereka ingin dikorbankan? Di mana? Ada orang Yahudi menyalib domba, korban sapi, lembu, ada? Enggak ada. Enggak ada, makanya aku bilang hanya Kristen yang menyalib korban. Kristen di saat penyalipan belum ada Bang Juma. Iya betul. Makanya saya katakan hanya Kristen agama yang lucu ya dan unik, karena penyaliban yang terjadi terhadap orang jahat dilantiknya menjadi korban penebus dosa mereka. Ya, tapi kan di situ ada pengorbanan Bang. Nah, pengorbanan masalahnya apa? Penyalipan yang men-setting kematian orang yang dihukum mati ini sebagai korban tebus dosa kan Kristen. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang yang disalib itu adalah untuk nebus dosa. Di mana dalil di kitabnya orang Yahudi? Ada orang disalib nebus dosa. Di mana itu dalilnya? Ada? Tidak ada, tapi kan untuk menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu, Bang. Hukum apa yang digenapi? Hukum Taurat dengarkan. Kalau Anda berbicara mengenai hukum Taurat, di antaranya kitab Keluaran, betul? Betul. Nah, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Iya. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Pertanyaan saya, menurut hukum Taurat yang harus digenapi menurut saudara, boleh tidak orang yang
tidak bersalah dan orang yang benar itu dibunuh. Boleh enggak? Ya, tidak boleh, tapi Tidak kan boleh. tidak ada yang bisa hidup benar-benar hidup di bawah hukum Taurat itu, yang melakukan hukum Taurat Ya, itu terus sendiri. apa hubungannya kalau orang tidak bisa melakukan hukum Taurat, kenapa harus membunuh orang? Ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya ketika ada orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia harus berkorban menggunakan orang, menggunakan Tuhan? Ada nggak? Bukannya perintahnya kalau mereka melakukan dosa, mereka diminta di dalam Imamat 1-2 untuk mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Kenapa harus orang? Harusnya kita tanya kepada Tuhan. Loh, Tuhan mana yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa dengan darah manusia? Ya tapi kan itu kenyataannya. Iya, kenyataannya memang ada penyaliban, yang disalib itu orang fasik. Yang disalib itu orang fasik, bukan orang benar. Dan orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, bukan orang yang dimuliakan. Makanya balik saya tanya sama Bang Juma, yang disalib itu orang fasik. Yes. Tetapi tidak ada dalilnya di dalam Alkitab, atau buka dulu Bang. Aku nggak pernah. Kalau itu diserupakan. Amsal 21 nomor 18. Amsal penyaliban belum ada Bang. Lah, Amsal itu nubuatan dan pernyataan Tuhan nyata di dalamnya. Nubuatan. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Harus tergenapi tentang apa yang tertulis dalam kitab Amsal. Oh, berarti menurut Bang Juba di dalam kitab Amsal itu ada pergantian gitu ya, diserupakan gitu. Kitab Amsal berapa Bang? 21:18. Oke Bang, kita baca ya. Silakan. Tapi nggak ada sini Bang. Silakan Anda baca. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat di situ? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Ini nggak ada di sini Bang, yang digantikan. Ya, saya tanya tadi kan, nubuatan. Pertanyaan saya tadi Bang, mana nubuatan tentang kalau Yesus itu sudah diserupakan diganti dengan Yudas gitu ya Bang ya? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang jujur? Yesus. Oh, terima kasih kembali Bang. Tapi kan tidak ada gantinya kan? Lah, itu dikatakan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Karena masa nggak ada tertulis kayak begitu Bang. Iya kan nggak ada ditulis. Kalau Yudas itu digantikan dengan Yesus di sini kan? Orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Oh, berarti menurut Abang nubuatan ini tentang pergantian Yudas menjadi Yesus gitu ya? Oh iya dong. Oh, itu udah pasti. Berarti artinya pengorbanan disalib itu tidak ada lagi ya? Ya tidak ada memang. Tidak ada konsep di dalam agama Yahudi orang nebus dosa korbannya itu disalib, satu. Dan tidak ada penebus dosa itu menggunakan orang. Hanya dewa Molok yang korbannya manusia. Tidak ada ajaran Yahudi. Penyaliban itu semata-mata berlaku untuk pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Itu ketika Abraham dipanggil bahwa dia akan diminta anaknya diuji untuk diminta anaknya. Ya, itu untuk nebus dosa atau bukan? Itu nebus dosa atau bukan? Ya, makanya saya tanya. Kan ya, ini kan Tuhan sendiri yang memintanya kan. Iya, untuk nebus dosa atau untuk menguji? Loh,
Ya aku nggak tahu. Makanya jangan bawa data kalau Anda nggak Iya kan. tahu. Kejadian Ya kan abang bilang, aku bilang nggak ada orang yang dibuat untuk menebus dosa. Ya, memang Ketika Abraham dipanggil, bahwa dia harus mempersembahkan anaknya. Itu Ini untuk Tuhan dosa. sendiri loh. Untuk dosa. Padahal nggak tahu untuk menguji. Anda membawa data itu Anda sendiri nggak tahu. Yang saya tanya, yang saya katakan, Itu kan tidak saya ada- kan mau meluruskan narasi abang itu, katanya tidak ada manusia kalau yang dikorbankan. Memang Kan nggak gitu. ada, memang nggak ada. Tetapi ketika Tuhan mengujinya Abraham, apakah itu memang bukan anaknya yang diminta dipersembahkan? Diminta. Terus Ya. ketika dieksekusi, Tuhan menggantikan atau tidak? Ya, dia kan menguji, ya, tidak digantikan dengan binatang. Digantikan dengan binatang. Iya. Terus kenapa Tuhan Iya. minta binatang? Tuhan minta binatang, kalian ganti dengan manusia. Kenapa? Di mana dalilnya itu, Bang? Tuhan minta Imamat binatang. Imamat 1 nomor 2. Iya, jadi apa Pak? Jadi apalagi penggenapan dari hukum-hukum itu tadi, Bang? Apa pengenapan apaan? Loh, Di mana pengenapan apaan? tapi Bang Juma tadi bilang, Juma itu kan sama dengan Yesus katanya tadi. Saya dengar Oh tadi iya dong. itu. Hah? Iya memang betul. Jadi apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yes. Juma punya bapak, punya ibu. Iya. Yesus punya bapak, punya ibu. Yesus punya Bapak, punya ibu. bapak tiri ada. Ibu ada. Pak Juma bapak tiri enggak? Jadi kalau misalnya Berarti ada Jadi bedanya kalau- ya. Jadi kan saya kan membuktikan ada bedanya kan? Ada bedanya kan? Dengar, Nah, itu bedanya dia. Oke. dia bapak tiri, saya bukan bapak tiri, saya bapak kandung. Nah, itu bedanya ya. Satu ya. Persamaannya banyak mana dengan Oke. perbedaan saya dengan Yesus? Persamaannya. Ah, persamaannya semua. Apa? Iya. Ah. Persamaannya sudah kamu sibuk tadi. Ya persamaannya saya sama-sama manusia, semuanya sama. Iya, Pembedanya iya. saja dia Iya, itu tapi kan lahir tanpa kamu ayah. berubah-ubah. Kamu Nah, berubah. sekarang permasalahannya adalah syarat untuk menjadi Tuhan adalah harus lahir tanpa ayah gitu. Anda kan berubah-ubah. Anda bilang tadi aku sama dengan Yesus. Yes, karena kenapa saya Iya, katakan iya. saya sama dengan Iya. Yesus? Kenapa? Tapi apa perbedaannya saya bilang? Kenapa? Kenapa tidak saya ada, mengatakan kamu bilang. itu? Dengar. Kenapa saya mengatakan sama? Karena orang Kristen menuhankan Yesus karena dengan alasan Yesus itu rohnya dari Elohim. Roh Elohim yang ada pada diri Yesus. Ternyata rohku juga itu adalah roh Elohim. Dalilnya ada dalam kitab Kejadian 6 nomor 3. Jelas itu. Terus apa lagi yang menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Ya? Ya, jangan di-mute ya. Apalagi Seperti yang itu, menyebabkan kemudian Anda menuhankan Yesus? Nah, Karena Yesus berasal dari firman. menuhankan yang dimaksud seperti apa itu? Yang menyembah, kalian melantiknya menjadi pencipta langit dan bumi yang datang dalam rupa manusia. Itulah kalian. Lalu? Lalu? Begitu Lalu? maksudnya. Iya, lalu? Enggak begitu ah. Lalu Mana siapa ada Yesus begitu? ini? Siapa Yesus ini menurut saudara? Yesus itu Yesus. Interupsi dulu Bang Juma. Anda bertanya Yesus kan? Udah enggak. Loh, Udah Anda turun, kamu Bang. tanya Yesus. Udah, Memangnya Anda kalau turun. Yesus itu memang Yesus. Jadi Iya. siapa? Saya pikir tadinya Yesus itu Marti. Kupikir Yesus tadi itu Martina. Ternyata Yesus itu adalah Yesus. Diskusi pakai congor, pakai ilmu dong. Saya kan bilang diskusi dengan saya itu pakai akal. Kalahkan saya dengan ilmu. Ya, kalahkan saya dengan ilmu. Jangan pakai congor babi kalau dengan saya. Jangan nanti sampai stroke Abang. Ya, nggak Biar apa-apa. sehat ya. Kalau demi kebenaran nggak Kamu yang masalah. sehat lah Bang. Ntar dulu, belum. Nggak masalah. Ntar dulu. Biar sehat Abang. Kata-kata Abang juga Belum harus. dipersilakan bicara kau, ntar dulu, belum. Nggak usah kuceramai saya. Iya, Saya mau maksud nanya lu, dulu Abang semua sehat. teman-teman di sini yang laki-laki nih. Apakah kalian semua yang laki-laki jawab ya?
Apakah kalian semua sama jenis kelaminnya dengan Yesus? A sama, B beda. Semua jawab. YouTube juga jawab. Laki-laki sama. Sama. Baik. Diam dulu, kalau ini saya mau ngomong. Diam dulu. Apakah kalian sama dengan Yesus keluar dari rahim ibu? Ya, sama. Sama. Apakah kalian sama pernah menjadi bayi seperti Yesus? Sama dong. Sama. Apakah kalian sama pernah ngantuk seperti Yesus? Sama, Paman. Sama. Apakah kalian sama pernah lapar seperti Yesus? Sama. Sama. Makan ikan goreng juga. Apakah kalian sama pernah tidur seperti Yesus? Sama. Aku juga pernah tidur di perahu. Perbedaannya, Yesus itu utusan Tuhan, kita ini adalah bukan utusan Tuhan. Itu aja bedanya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sekarang anak dewa saya tanya. Oke bang. Anak dewa saya tanya Anda dari dulu. Apakah jenis kelamin Anda sama dengan jenis kelamin Yesus? Nggak tahu saya bang, nggak pernah kuliah itu bang. Yesus laki-laki. Apakah Yesus laki-laki? Iya bang. Apakah Anda laki-laki? Betul bang. Sama atau beda? Mungkin lebih besar dia bang. Ah, ini orang gila ini jatuh nih. Apanya yang Bisa bilang gitu. Bisa jadi karena dia sunat. Kalau kau enggak. Ya nggak sama lah bang. Dia kan disunat, saya kan enggak. Ya itu makanya kecil terus. Gitu bang. Terus apa? Lanjut bang. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Tunggu sebentar dulu bang ya, izin bang ya. Katanya lanjut. Ini belum selesai. Sebentar. Ini mau dikasih persamaannya. Apakah Anda pernah menjadi bayi? Pernah bang. Apakah Yesus pernah jadi bayi? Pernah bang. Sama atau beda? Sebagai manusia pernah Yesus. Sama atau beda dengan Anda dengan Yesus? Saya kelahiran saya lebih mulia daripada Yesus bang. Anda lebih hebat daripada Yesus. Ya udah, lebih hebat dia. Iya, nggak sama bang, karena dia lahirnya di kandang domba, sedangkan saya bang di rumah bang. Kalau Anda keluar dari mana? Dari rahim ibu apa lahir dari rahim domba? Dia dari rahim ibuku bang. Ya, berarti sama-sama. Yesus keluar dari rahim siapa? Maria bang. Sama nggak? Ya orang yang berbeda lah bang. Ibunya Maria, ibu. Jenis kelaminnya. Ya, jenis kelaminnya sama bang. Sama, baik. Apakah Anda pernah tidur? Kenapa bang? Apakah Anda pernah tidur? Ya jelas lah bang. Apakah Yesus pernah tidur? Ya, terus? Sama atau beda? Ya pernah tidur ya. Sama atau beda? Sama. Apakah Yesus pernah lapar? Pernah bang. Apakah Anda pernah lapar? Pernah bang, udah pasti. Sama atau beda? Sama. Jadi Yesus dan Anda sama, betul? Iya sama-sama pernah lapar. Nah, terima kasih, selesai. Akhirnya sadar juga dia. Terus kenapa bang dengan itu? Ada apa masalah bang dengan itu? Artinya dia bukan Tuhan. Loh, gini bang ya. Bagaimana? Jangan dipotong-potong ya bang, biar saya jelaskan ya bang. Jangan dipotong-potong ya bang, biar saya jelaskan. Jadi yang abang bandingkan saya dengan Yesus itu adalah kemanusiaan Yesus. Jadi saya kasih tahu sama abang ya, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia tanpa kehilangan kealahannya. Jadi Yesus itu menjadi dua natur, dia sepenuhnya manusia dan juga dia sepenuhnya Allah. Oke, jadi cukup. yang membandingkan itu Sejak adalah kapan? Di usia berapa Yesus? Dia adalah sepenuhnya Tuhan. Di usia berapa? Dia menjadi manusia sepenuhnya. Saya nggak nanya manusia, saya nanya sisi Tuhannya. Dengerin ya. Di usia berapa Yesus dia sepenuhnya Tuhan? Sejak dia mengambil rupa menjadi manusia, bang. Berarti mulai dari bayi dia sudah Tuhan. Ya dari kandungan pun. Oke, dari kandungan, baik. Terus kenapa, bang? Oke, siapa Tuhannya Bunda Maria waktu dia mengandung Yesus? Allah Yahweh, Allah yang bernama Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah yang bernama. Saya tanya lagi.
Apakah Yesus itu Tuhan sejak dalam kandungan? Karena dia Allah. Saya tanya lagi, apakah Yesus dalam kandungan dia Tuhan? Iya, Tuhan dia, Bang. Tuhan. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung? Allah Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Orang gila ini. Jangan kesurupan, Bang. Santai aja. Kita edukatif saja bicara, Bang. Saya ulang ya. Apakah Tuhannya Maria adalah Yesus? Sudah pasti. Oke. Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Betul? Betul apa betul nih? Iya, sudah pasti Yesus itu Tuhan. Pasti, baik. Yakin ya? Iya, dalam kapasitas sebagai Allah, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Tapi dalam kapasitas sebagai manusia, Yesus itu anak Maria. Apa masalah dengan ya udah, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Kenapa? Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Saya nggak nanya itu. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Yesus lebih tua dari Maria dalam kapasitas Yesus sebagai Allah. Jadi anak lebih tua daripada ibu. Tetapi Maria lebih tua daripada Yesus dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Gitu, saya ulang kembali ya. Mana lebih tua Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang namanya Yesus? Bang, ketika saya menjawab, Bang, jangan dipotong-potong. Tunggu saya. Saya ulang ya pertanyaannya nih. Dengerin. Iya bang. Dengerin pertanyaannya. Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang namanya Yesus? Iya, ketika saya menjawab jangan dipotong-potong, Bang. Biar saya jawab. Pertanyaannya apa? Ketika saya menjawab Bang, jangan coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Nah, kenapa, Bang? Coba diulang pertanyaan saya baru Anda jawab. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Bukan itu. Mana lebih tua Yesus daripada anaknya? Mana lebih tua Maria daripada anaknya yang bernama Yesus? Ya udah kan sama. Ya, jawab Maria atau Yesus yang tua? Jangan dipotong-potong ya, Bang, biar saya jawab. Cuman dua doang. A. Maria yang tua, B. Yesus yang tua. Dalam kapasitasnya Yesus sebagai manusia lebih muda daripada Maria, udah? Terus? Dalam kapasitasnya sebagai Allah, Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Oke, baik. Yang menciptakan Maria siapa? Termasuk Yesus. Jadi anak menciptakan ibu? Nggak nyambung. Loh, yang menciptakan Maria siapa? Nggak nyambung itu anak. Ya, karena Yesus itu anak dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Saya ulang kembali. Yang menciptakan Maria siapa? Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Yesus itu anaknya siapa? Yesus dalam kapasitas manusia anaknya Maria. Ya, berarti anaknya Maria menciptakan Maria. Yesus dalam kapasitas orang gila ini. Anaknya Maria. Udah, orang gila. Jadi gini bang ya, jangan dipotong-potong. Kaisar lo mau terusin nggak sama orang gila nih? Gini bang, jangan dipotong-potong. Yesus itu dua natur, kapasitasnya sebagai Allah, iya, kapasitasnya sebagai manusia, iya. Jadi Yesus itu gitu, Bang. lebih muda dari Maria. Itu maksudnya adalah dalam kapasitas Yesus sebagai manusia. Bang, dewa on off apa gimana, Bang? On off apa gimana? On off bagaimana maksudnya, Bangku? Gini pertanyaannya, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia menunjuk? Dengerin dulu pertanyaannya sederhana ya. Apa yang dilakukan Yesus? Kau nggak denger, berarti kau nggak bisa jawab. Dengerin dulu. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia Anda anggap sebagai Tuhan? Apa yang dilakukannya? Silakan. Karena Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Iya, apa yang dilakukan Yesus? Dia, Bangku. Lu ngerti gak sih bahasa Indonesia, Bang Andi? Iya. Jadi begini ceritanya. Iya. Setelah saya nyimak diskusi Bang Handi barusan. Jadi Theos itu menciptakan Maria. Setelah Theos menciptakan Maria, Theos mengosongkan dirinya, masuk ke dalam rahimnya ciptaannya. Lahirlah dia.
Jadi yang lahir di dalam keluar dari rahim ibunya ini, Maria ini adalah pencipta yang kemudian dilahirkan oleh ciptaan. Begitu Bang Adi. Jadi ciptaan melahirkan pencipta. Ya, itu yang betul. Jadi ini pencipta menciptakan Maria. Setelah itu dia rubah dirinya, menurunkan derajatnya, dia kosongkan ketuhanannya, keilahiannya, lalu mengambil rupa daging. Masuklah dia ke dalam rahimnya ciptaannya. Sehingga Maria mengatakan, duhai engkau penciptaku yang adalah anakku. Itu Bang Andi. Tapi kalau Manyu ngomong begini, itu bukan takia, Lul. Itu Anda berpilih namanya, berpilih dua itu. Nah, itu Filipi 2 Anda baca. Itu bukan takia, Lul. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos kemudian mengosongkan dirinya. Itu benar. Tidak. Dia mengosongkan dirinya. Iya, lalu benar. apa? Iya, makanya kenapa Anda mengatakan saya bertakia? Takia kalimat yang tadi itu, kalimat yang terakhir tadi itu takia. Apa itu? Ya, Maria menyusui siapa? Kalau itu benar. Kalau itu benar. Maria menyusui pencipta yang dia lahirkan, yang adalah anaknya sendiri, betul? Pencipta itu Yesus dalam kapasitas sebagai Allah. Bukan, saudara, nggak ada kapasitas di sini, nggak ada. Baca Filipi 2, hei, baca Filipi 2, baca Kolose 2, Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh yang netek kepada Maria itu kepenuhan ilahi. Kolose berapa Bang tuh? Kolose 2 nomor 9. Kamu baca di situ. Jadi yang nete itu adalah ilahi yang nete. Sebentar dulu, Kolose 2 Bang. Jangan kesurupan dulu Bangku. Santai aja, kita edukatif aja kita bicara. Orang ketawa kok kesurupan. Bahlul. Kita edukatif aja bicara Bangku. Ayat Kolose 2 baca. Memang begitu cara saya menyadarkan orang gila. Gitu cara saya, jangan kau larang-larang saya. Kalau kau nggak suka tinggal turun aja kawan. Ya, jadi kalau berapa tadi ya Bang? baru belajar ternyata baru belajar. Nomor 9. Nomor 9. Kalau status masih murid, nggak usah kau nasihati gurumu. Kalau status masih murid. Kolose 2 nomor 9 yang baca silakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Jadi yang nete ini siapa? Yang nete ini siapa? Jasmani yang kepenuhan Tuhan. Loh, kok itu dikaitkan Bang? Oh, harus, karena dalil Kolose 2 nomor 9 itu di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan keilahian. Nah, terus? Nah, berarti tubuhnya yang nete ini ilahi atau bukan? Manusianya. Aduh, memang kau penyesat. Memang itu kau dongok permanen berarti. Sudah jelas-jelas jasadnya itu adalah ilahi kok. Dibilang lagi kemanusiaan. Di dalam kemanusiaan itu nggak ada disebut di situ kemanusiaan, dompala, kardoba. Di dalam jasmaninya, oke saya ubah. Di dalam jasmani, di dalam jasmaninya itu ada kealahan. Jadi artinya ada kealahan. Benar-benarlah kau ini, cocoklah kau jadi Paulus. Ini Bang, kita edukatif aja bicara Bang, jangan dipotong. Iya, ada edukatif tapi bukan juga dengan cara mencuri data, tapi tidak sesuai dengan fakta. Di situ tertulis. Saudara, kau jangan kau berhalus-halus di sini pemakan anjing. Datamu jangan kau perkosa, asu. Itu data yang mengatakan itu. Di dalam tubuh Yesus secara biologis berdiam kepenuhan jasadnya ini. Kepenuhan apa? Kepenuhan keteosan. Jangan kau rubah-rubah dalil itu. Jangan gara-gara kau mengatakan halus abangke, kau bisa nipu di sini enggak? Kau kasar ngomong
tegas kau ngomong, tapi kebenaran yang kau sampaikan saya hormat samamu. Daripada kau sopan-sopan, tapi kau menipu kayak setan, asu. Paham kau situ, Su? Paham? Jadi nggak perlu kau bermanis-manis di sini. Yang nete itu adalah Tuhanmu, bukan manusia yang nete itu. Itu sembahanmu, itu dewamu. Nah, udah. Ya, berarti Yesus dalam kapasitas sebagai manusia, Bang. Manusia. Tidak ada lah. Kamu yang kesurupan. Sekali lagi kau ngibul kayak begini, saya ludahin matamu. Kita edukatif aja bicara. Apa mau edukasi kalau kau cuman menipu kaplam maasu. Turun kau jangan sampai kuludai mukamu. Turun. Turun. Data pun dilawan, data lo dalam kitabnya ya. Coba Bang Handi dibacakan lo, Kolose 2 nomor 9 Bang Handi. Ya pasti tadi lupa gue. Yang jelas Siap, jasmani itu. Ya, silakan. Baca. Jasmani kepenuhan lah. Saya bantu ya Bang Andi ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jadi yang penuh keteosan ini apanya? Jasadnya atau apa? Jasmaninya. Jasmaninya. Berarti yang nete ini siapa? Ya tuh teos. Puange manra si Kardoba. Blamba. Disusul oleh Filipi 2. Dia kekosongan keteosan. Iya. Berarti jasadnya ini sudah teos yang penuh. Makanya Maria melahirkan penciptanya. Anakku adalah penciptaku. Kan begitu dalilnya. Anakku adalah penciptaku. Duhai kau anakku, yang adalah yang menciptakanku. Tetek lana, biar kau jadi besar. Makanya jangan paksakan anak orang adalah Tuhan. Ini risikonya. Bukan dipaksa tahu Bang Handi. Bukan dipaksa. Memang dalilnya begitu tahu. Mami dia apa, Pak? Dalil kitabku mengatakan memang harus kayak gitu tahu. Biarkan Tommy tahu dia menyembah tahu kepada anaknya orang. Itu dalil agamanya memang gitu. Cuman kita tinggal butuh mereka ini jujur. Bahwa Maria menetein penciptanya gitu loh. Tapi bisa aja kan orang sehat bahwa itu data disusun, ditulis setelah yang bersangkutan sudah nggak ada di muka bumi. Itu dia makanya Yesus mengatakan waspada ki terhadap penyesat yang datang kepadamu bawa-bawa namaku. Itu maksudnya. Tapi orang-orang ini nggak mau waspada, malah diaminkan gitu loh. Ini Doni siapa nih? Don? Jal, coba. Doni. Don. Kemana-mana tadi sebenarnya topik ini ya. Mulai dari ulangan 21 tadi. 21, 22, 23 dikutip oleh Paulus di Galatia 3 nomor 13. Sebenarnya susah sekali loh lawan arus di situ. Yang jelas yang dikutuk oleh Elohim itu adalah penjahat, orang fasik. Jadi yang dikutuk juga di Galatia ya sama. Baru lucunya Bang Andi, harusnya kan kalian yang dikutuk kan? Iya. Tetapi diambil alih oleh siapa? Yesus. Nah sekarang yang dikutuk oleh Elohim siapa? Sekarang ini siapa? Kamu atau Yesus? Menurut dia Yesus, berarti neraka dong Yesus. Itulah gue bilang anti Yesus mereka ini, penghujat anti Kristus mereka ini. Tapi alasannya dia tadi, kecuali Yesus saya ikutin lagi tadi. Nah kalau begitu, Yesus di surga masih terkutuk nggak?
Kata dia, udah dilepaskan kutukannya. Datanya mana? Kata dia, nanti setelah saya mati saya kembali memberitahu, katanya. Bener nggak tadi jawabannya begitu? Benar. Nah, gitu. Lucu itu Bang Andi. Kayaknya langsung diki kan tadi Bang Andi. Kalau orang ngeyel kayak gitu diturunin aja, ngapain lama-lama. Kecuali orang yang sombongnya minta ampun. Nah, kalau orang sombong itu simpan kita biar kasih permalukan. Kalau orang dongok kayak gitu dompalak Cordoba. Kayak tadi ya, toko material ya. Toko mentari, toko material lagi. Silakan Bang Juma. Oh, angkat api yang paling Anda kuasai. Sekalinya ditanya, bus kemana-mana. tunggu dulu katanya, saya butuh waktu lama, kata dia. Membawa saya 53 lagi tadi. Apa hubungannya coba? Saya cari data dulu, kata dia gitu. Ya pertanyaannya Banyuma itu nggak ada jawabannya. Karena yang dikutuk itu di Ulangan 21 bukan orang yang soleh. Yang dikutuk orang penjahat. Orang jahat memang. Orang jahat. Jadi yang dikutuk di tiang salib di Galatia itu orang jahat juga kalau mau mengutip itu oleh Paulus. Bukan anaknya Maria dong. Alhamdulillah kami Muslim menghormati, memuliakan semua para nabi. Itu intinya di sini teman-teman ya. Mereka ngotot harus Yesus yang dikutuk itu harus. Karena mereka mau menikmati dunia ini. Saya mau makan babi, saya kagak disunat. Saya mau minum alkohol, terserah gua dong. Orang sudah ada yang dikutuk, menggantikan saya. Kan itu masalahnya. Betul. Gua mau joget-joget kek, gua mau nyembah siapa kek. Yang jelas sudah ada orang yang dikutuk, menggantikan kutukan saya. Saya limpahkan semua ke dia. Enak ya orang itu ya. Sikat babi, minum alkohol, apapun itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa lo begitu? Ya kan menurut Kepas nih, kan saya udah di materai masuk surga karena dosa saya, kutukan saya udah digantikan oleh yang disalib itu. Saya udah dijamin. Hebat, tepuk tangan. Iya, silakan teman-teman. Ini Bang Kang Dito, assalamualaikum, selamat datang. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau naik, ada 2 kursi. Kesar, katanya iklan dulu. Jangan ada tamu tuh. Selamat malam, Bujang ya? Bujang? Waduh. Ya. Silakan saudara-saudara Kristen yang mau naik diskusi. Tadi syarat dari Bang Juma cuma 1. Yang penting berakal. Ada akal. Yang penting akal. Karena kalau tidak berakal, Bang Rizal, kita jadi jengkel karena kita jadi dungu dibuatnya, diputar kayak macam anak TK yang memaksa bahwa kapal selam itu adalah ikan. Kita udah jelasin itu bukan ikan. Enggak dong, ikan, buktinya dia bergerak. Bukan. Itu adalah baja yang disusun lalu bergerak, itu karena adanya bahan bakar yang ada di dalam. Enggak lah, kamu bohong, buktinya dia bisa renang, nyelam. Pokoknya ikan nggak mau tahu. Nah, itulah bikin emosi karena yang kita hadapi ini dompalak Cordoba. Itu kalau kita hadapi pokoknya itu ya. Iya, kalau tidak ada akalnya itu dia, kita jadi jengkel dibuatnya. Menurut pengalaman di riset saya yang saya tulis, di buku Tatang Sutarman. Nggak boleh. Jadi menurut pengalaman saya yang saya riset ya, survei yang saya tulis di buku saya yang belum saya rilis, buku Tatang Sutarman, halaman 82 pojok kiri atas, itu di sana itu memang sudah termindset dari kecil. Jadi yang diajak diskusi ini udah robot, ya segitu-gitu aja, nggak ada perubahan, kayak robot gitu loh. Itu.
Bang Juma izin ada pertanyaan di bawah. Untuk rekening API katanya BNI atau bukan Bang izin? BNI. BNI. Betul BNI teman-teman betul. BNI. Nomor rekeningnya 75 kali. BNI Bank Nasional 75 kali Indonesia. ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia. Kalau bukan atas nama itu jangan ditransfer. Banyak yang menggunakan kemudian nama API tapi ternyata rekening pribadi. Ya. Teman-teman izin menyampaikan untuk live Bang Juma atau Bang Juma itu kalau lagi live mohon di cross check ke YouTube-nya teman-teman ya, di YouTube Zulkifli M Abbas Official. Jadi teman-teman bisa tahu asli atau enggaknya di situ nanti. Betul. Di cross check. Masya Allah. Syukran, Masya Allah. Hati-hati juga banyak YouTube memakai foto Bang Juma itu belum tentu YouTube-nya Bang Juma. Hati-hati juga Anda di sana. YouTube-nya Bang Juma hanya satu, Zulkifli Abbas itu. Yang lain bukan. Yang lain bukan. Iya, betul. Yang berafiliasi kita tuh ada beberapa selain pemateri, ada Lensa News TV, ada Mantp, ada apa lagi? Banyak lah. Lupa saya. Iya. Nanti kita umumkan. Nanti saya minta datanya dari Kian Santang. Iya. Ya, 1900 mata memandang. Silahkan saudara Kristen, ada 2 kursi nih. Di bawah ini lihat sebentar lu, suruh naik dulu. Bang Andi irit ngomong, boleh nggak kalau ada Bang Juma biar diskusi lebih menarik? Maksudnya apa ya? Lawannya mana? Kalau lawan ngeyel kayak gitu ngapain? Bikin emosi, betul, kesal, kita jengkel. Anda pun kalian pun pasti akan melakukan hal yang sama gitu loh. Betul. Yang udah pernah ngerasain pasti tahu rasanya. Iya, kalau 2-3 kali, 4 kali masih bisa lah. Tapi kalau udah semakin malam semakin bonyok argumentasinya, muter-muter kayak gitu. Saya sedikit boleh nggak nih sebelum ke ada saudara Oten naik ini ya. Kenapa saudara Oten yang naik sini harus pakai akal ya untuk diskusi berdebat? Karena Bang Juma mau memastikan lawannya itu manusia atau bukan ya. Karena cuma yang bedainnya itu yang manusia itu ada akalnya. Kalau masih ada akalnya Pak, masih manusia ini. Silakan berdebat, lanjutkanlah. Buka dalilnya. Betul. Ya, semakin panjang dalil Anda, semakin senang kami. Wah, semakin senang aja. Lanjut. Mantap Imbrus ya. Wah. Belum tahu dia. Niden, selamat malam Abang. Ya, malam Bang. Abang Kristen Bang. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Malam saudara. Ya, saya Katolik, tinggal di Makassar. Silakan. Ya. Silakan Bang. Ya, saya hanya naik saja mendengar-dengar. Saya salut dengan diskusi ini karena diskusi ini bukan membangun sebuah perdebatan tetapi hanya diskusi biasa untuk mencerdaskan semua umat yang Muslim mendengar narasi Muslim, yang Kristen mendengar narasi Muslim Kristen seperti itu. Silakan Bang, Masya Allah. Ya. Mungkin dengan izinnya saya naik di sini, saya perkenalkan diri saya. Nama saya asli sesuai nama akun saya. Saya asal dari NTT. Saya tinggal di Makassar, daerah Sudiang. Berdekatan kita berarti. Iya, saya agama Katolik. Saya di paroki Sudiang. Iya, dekat rumah saya itu Bang, samping kompleks perumahan. Oh iya, baik. Saya di sini mungkin saya diizinin untuk naik sebatas saya mendengar saja diskusinya. Saya tidak bawa konsep tentang perdebatan, tetapi saya ingin mendengar diskusinya karena dalam diskusinya itu memotivasi semua kalangan Kristen maupun Muslim, karena di rumpun keluarga saya juga ada yang Muslim seperti itu Bang Juma, dan
teman-teman yang lainnya. Iya, baik. Sejatinya memang komal-komal apologet Islam itu sifatnya menuntun dan mengarahkan. Ya. Hanya saja biasa ada teman kita itu ngeyel, saking ngeyelnya dia menyalahi data yang ada dalam Bible. Kita mau ngajak diskusi menggunakan Al-Quran, mereka nggak akan mungkin paham. Maka satu-satunya adalah Bible yang ya bahasa Indonesia yang kita semuanya paham. Cuman yang kita temukan di lapangan terkadang justru saudara Kristen ini yang menyalahi data yang ada di Bible. Seperti itu, kawan. Oh ya, contohnya itu seperti apa, Abang? Contoh gini, ketika ditanya, apakah Tuhan itu satu? Itu setuju kita, Tuhan itu satu. Apakah Allah itu satu? Kan gitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai data, kita tanya nih, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tetap satu. Memang betul tetap satu Tuhan itu. Cuman menyalahi data. Data apa yang saya maksud? Coba saudara sesekali lihat di dalam kitab 1 Korintus 8 nomor 6. Apa yang diterangkan di sana? Kalau saya orang Kristen, saya pasti paham karena pendekatan akal yang saya gunakan. Tapi Kristen polanya tidak begitu. Kristen yang tertulis itu tidak diimani. Yang diimani itu adalah doktrin dan dogma. 1 Korintus 8 nomor 6 kita dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya